Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini untuk berjumpa kembali. Tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat, insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Fadli Hasan MPD, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Aldiza dengan NIM 02220920 dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Nah, di sini saya akan membahas satu judul yang ada di buku ini dari Dr. Martin MPD dan Dr. Nurhatati Fuad MPD. Nah, di sini terkhusus saya ingin membahas pada bab 7, di mana judul besarnya itu adalah penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Konsep penyimpanan sarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik itu dari pembelian, hibah, ataupun pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan barang-barang seperti perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun elektronik dalam keadaan baru maupun rusak, yang dilakukan biasanya oleh guru atau seseorang yang sudah ditunjuk pada lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, tempat penyimpanan sarana pendidikan. Aspek fisik yang digunakan untuk menyimpan sarana pendidikan yang biasa juga kita sebut dengan gudang. Nah, gudang ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah gudang pusat. Apa sih gudang pusat itu? Yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit, dan biasanya gudang pusat ini digunakan juga untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. Selanjutnya, gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan sarana pendidikan sementara sebelum diserahkan kepada unit atau satuan kerja yang membutuhkan. Selanjutnya ada pula gudang khusus, yaitu gudang untuk menyimpan barang-barang yang memiliki spesifikasi khusus seperti barang-barang yang mudah pecah, barang-barang mudah meledak ataupun terbakar. Selanjutnya gudang pemakai, yaitu gudang untuk menyimpan sarana pendidikan yang sudah digunakan dan diletakkan kembali. Contohnya itu seperti alat-alat olahraga atau seni, biasanya itu kan digunakan dan akan disimpan kembali. Selanjutnya ada pula gudang terbuka, yaitu gudang yang tidak berdinding tapi dia berlantai, tidak juga beratap tapi dia berlantai, dan dia disesuaikan dengan berat dari sarana pendidikan tersebut. Selanjutnya ada pula gudang tertutup, dia berdinding dan juga beratap, yang konstruksinya itu disesuaikan dengan fungsi gudang tersebut. Selanjutnya, apa-apa saja sih prinsip dalam penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan ini? Prinsip penyimpanan sarana prasarana pendidikan ini kita menggunakan 5W1H, di mana yang pertama itu adalah what. Artinya apa? Nah, apa saja barang yang disimpan? Itu seperti kertas, kayu, plastik, besi, dan lain-lain. Selanjutnya, why, mengapa? Mengapa barang itu perlu disimpan? Adapun tujuannya yaitu agar barang-barang yang digunakan
tidak mudah cepat rusak. Yang kedua, dapat digunakan dengan cepat apabila diperlukan. Selanjutnya, menjaga barang dari kehilangan. Selanjutnya, where, di mana barang-barang akan disimpan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada gudang terbuka, gudang tertutup, ruang kepala sekolah, ruang guru, maupun ruang setiap kelas. Selanjutnya, when, kapan. Kapan barang-barang itu harus disimpan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, barang-barang yang sudah selesai digunakan, maka dia akan diletakkan pada gudang penyimpanan. Termasuklah seperti barang yang sudah rusak. Nah, itu langsung saja dimasukkan di dalam gudang penyimpanan. Dan apabila itu barang tersebut tidak bisa lagi diperbaiki atau biayanya mahal, 11-12 dengan harga beli baru, maka itu kita masukkan ke buku penghapusan. Begitu teman-teman sekalian. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen sarana prasarana dari buku konsep dan aplikasinya dari Dr. Martin MPD dan juga Dr. Nurhatati Fuad MPD. Buku ini juga sangat direkomendasi untuk mahasiswa terkhusus jurusan manajemen pendidikan Islam. Sekian materi dari saya Putri Aldiza. Saya meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian dan juga kualitas video. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.